Jadi kalian ini ngaji, baca Quran, maka hakikatnya kalian ini ngomong sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Siapa itu Allah? Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, memiliki seluruh dunia beserta isinya. Paham ya? Nah. Kemudian kalau seandainya kita baca komik, kitab juga namanya kitab komik. Contohnya kitab apa? Doraemon. Komik Doraemon. Ya, kitab ini kan? Buku udah ini kita. Suka nggak baca kitab Doraemon? Nah, nipu aja. Doraemon. Atau sejenisnya, apa itu? Shinchan. Baca. Sekali baca, nikmat. 2 kali baca, nikmatnya berkurang. 3 kali baca, berkurang lagi. 4 kali, udah dibuangkan itu Shinchan. Muntah bacanya. Tapi kalau Al-Quranul Karim, sekali baca, nikmatnya luar biasa. Tambah lagi, tambah nikmat. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Dan tidak ada bosan-bosannya sampai hari kiamat. Subhanallah. Hebatnya itu Al-Quran. Subhanallah. Maka ada hadis Nabi SAW, kalian keluar dari rumah, jalan kaki ke sini, atau naik kendaraan, mau ngaji Quran, kalam Allah, firman Allah, kitab Allah, kitab yang pertama kali diturunkan di permukaan bumi ini, sebelum hadis-hadis Rasulullah SAW. Satu langkah kalian injakkan ke bumi, keluar dari rumah, maka Allah tulis beribadah selama 1 tahun lamanya. Kemudian Allah ampunkan dosa ibunda dan ayahanda kalian. Subhanallah. Apalagi belum balik, semua pahalanya untuk emak ayahnya. Kemudian 1 langkah lagi, 1 tahun beribadah. Kira-kira kalau dari depan sini ke sini berapa langkah? Nggak tahu langkahnya. Dari sini, dari mana nih? Buaran ini, depan komplek ini ya. Buaran, ini depan nih, sini. Ke tempat pengajian ini berapa langkah? Kira-kira 700 langkah, bahkan 1000 langkah. Maka kalian telah beribadah selama 1000 tahun namanya. Subhanallah. Gara-gara ngaji Quran. Bahkan dituliskan dalam satu kitab Matul Badrin Wujul Bahrain karangan Syekh Muhammad Ismail Ad-Daud Al-Fatani. Beliau mengarang kitab ini pada tahun 1333 Hijriah. Apa kata beliau? Ala idza mata talabal ilmi ghufira lahu liman hadara janazatahu. Kata beliau, ingatlah apabila mati orang yang ngaji Quran. Mati di sini ngaji Quran. Baik yang belum balik kayak seperti kalian ataupun yang sudah balik, meninggal dunia. Sibuk satu kampung takziah. Apa takziah? Tahu takziah orangnya? Nggak tahu. Takziah itu apa takziah? Datang orang kampung melihatnya itu, namanya takziah. Maka seluruh orang-orang yang takziah itu Allah ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Liman hadara janazatahu. Seluruh orang kampung yang hadir ke melihat jenazah mati dalam Al-Quran, Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Nikmat apa enggak? Nikmat. Subhanallah. Enak apa tidak? Enak ngaji Quran. Allah, ingatlah kata beliau, orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran,
wa yatata kalimatnya, dan dia mengaji terus terbata-bata, pelan tahsinnya dengan bacaan qiraati sesuai dengan bacaan Imam Hafiz, sesuai dengan bacaan yang dikehendaki oleh Rasulullah, mirip bacaan Rasulullah qiraati itu. Subhanallah, dari Imam Hafiz radhiyallahu anhu. Dan ini kalian belajar ini baca qiraati itu sama kalian ini belajar dengan bacaan sebagaimana Rasulullah. Dulu ada sahabat radhiyallahu anhu, Umair namanya. Umurnya 12 tahun. 12 tahun umurnya. Inti berapa umurnya? Ya, kamu 71 tahun. 12 tahun. Umar. Siapa namanya? Umair. Akhirnya Rasulullah SAW menunjuk Umair untuk menjadi imam. Di belakangnya ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman, Sayyidina Ali. Apa kata Umair? Ya Rasulullah, aku tidak layak untuk menjadi imam. Baina yadai, di belakangku ada sahabat-sahabatmu yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada aku. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umair, walaupun kau masih umur 12 tahun, tapi bacaanmu mirip dengan bacaanku, maka kau layak untuk menjadi imam. Kemudian Imam Hafiz radhiyallahu anhu katakan, ternyata bacaan qiraati itu bacaan yang menyerupai bacaan Rasulullah SAW. Teruskan ngaji kalian. Kalau kalian baca ini bacaan dengan sebagaimana diajarkan guru-guru di sini, Ustaz Erik dan ustazah di sini, maka kalian menyenangkan baginda Rasulullah. Man ahya sunnati, siapa yang menyenangkan Rasulullah SAW, faqad ahyini, maka orang ini sama nilainya dia telah menghidupkan Rasulullah kembali ke dunia ini. Wakila, ada yang mengatakan nanti orang seperti ini akan mati dikumpulkan bersama Rasulullah, guru-gurunya, omaknya, dan semua. Subhanallah, nikmatnya ngaji Quran. Begitu banyak manusia di permukaan bumi ini, kalianlah pilihan Allah untuk bisa belajar Al-Quranul Karim. Bukan hanya itu, begitu banyak orang belajar Al-Quran, tapi kan belajar bagaimana bacaan sebagaimana dibacakan oleh lisan Rasulullah. Ya, jadi niatkan di sini, la akhruju min hadzal ma'had, aku nggak akan keluar dari pesantren ini, pondok ini, sebelum bacaanku sebagaimana yang diajarkan langsung dengan bacaan Rasulullah, dan tidak akan keluar dari pondok ini sebelum aku menjadi penghafal Quran Karim. Maka Nabi, kemudian Nabi katakan juga, orang yang sering baca Quran, bukan hafal Quran, tapi baca Quran. Orang yang sering baca Quran, bukan hafal Quran. Tapi ada hadis lain mengatakan orang yang hafal Quran. Tapi dalam hadis yang lain katakan orang yang baca Quran. Kalian baca Quran apa tidak? Quran. Seandainya orang ini menjadi jenazah, dipanggil nyawanya, maka Al-Quran berada dalam satu riwayat fi qalbihi, di dadanya. Kemudian dalam satu riwayat Al-Quran berada di samping kanannya. Kemudian jenazah ini dibawa ke dalam kubur. Kemudian tiba-tiba Al-Quran yang kalian baca itu berubah menjadi satu orang pemuda yang ganteng. Kemudian dikejutkannya, hai Noval, bangun. Bangun dia. Baru kata Noval, man anta, siapa kamu? Baru kata Al-Quran, ta'rifuni, kau nggak kenal dengan aku? Akulah Al-Quran yang kau baca pagi, siang, dan malam di pondok Al-Mujahidin. Mujahidin ya? Itu apa kau datang kemari? Kata si Noval.
untuk menolongmu supaya seluruh pertanyaan malaikat mungkar nakir biar aku yang jawab. Tidurlah kau Noval sebagaimana tidurnya pengantin baru. Pernah pengantin baru? Enggak pernah dia. Dia mau Ustaz jodohkan dengan anak Ustaz tadi. Semalam udah jodohan kami, boleh juga. La ilaha illallah. Subhanallah. Akhirnya apa? Noval tidur. Datang malaikat mungkar nakir tanya. Ente siapa? Katanya. Jangan kau tanya aku. Kau mau tanya, kerjakan pertanyaanmu atas perintah Allah. Marrok buka. Akhirnya apa? Al-Quran yang menjawab tadi. Allah Rabbi. Lari malaikat mungkar nakir. Allah, ya Allah, aku nggak sanggup nanya si fulan. Kenapa nggak sanggup? Maka kata Allah, jika aku jawab, aku tanya, hatiku gemetar ya Allah. Takut aku sama dia. Malah aku yang takut katanya. Subhanallah. Maka kata Allah, itulah kekasihku. Karena di dalam dadanya ada Al-Quranul Karim. Karena sering baca Quran. Bukan hanya itu. Mak ayah kita, ibu ayah kita, Allah bangkitkan nanti di kubur. Kemudian Allah beri mahkota dauh asyaddu minasyams, yang mahkotanya lebih terang daripada sinar matahari. Maka kedua ibu kita katakan, min win hadza ya Allah, dari mana ini ya Allah? Ini dari anakmu yang sering ngaji baca Al-Quran di pondok Al-Mujahidin. Enak ya ngaji Quran. Nah, makanya semangat ngaji di sini, jangan main-main. Muliakan guru-gurunya, hormati guru-gurunya. Pertama kali ngaji Quran harus sayang sama gurunya. Imam Syafi'i katakan, lan tanalal ilma illa bisittah, sa'unbika an tafsiliha bi bayanin, taka wa hirsun, dan akhirnya adalah suhbatul ustaz. Kalian tidak akan dapatkan berkahan Quran, ilmu, kecuali ada 6 syarat. Salah satunya adalah cinta sama gurunya, hormat, taat, adab sama gurunya. Kalau beradab sama guru, insya Allah Qurannya lengket cepat menjadi berkah insya Allah. Ya, nah, minta maaf ya, buyanya nggak bisa lama-lama, ya, karena besok mau ke Medan. Minta doanya juga supaya sampai Medan selamat insya Allah. Karena Buya Ustadz juga ada santri di sana, ada 120 orang yang harus dididik. Ya, hafal Quran juga sudah hafal 30 juz 5 orang. Nah, makanya doakan, tadi sudah dimusyawarahkan, insya Allah kita akan buka program qiraati pertama kali di Medan. Nah, insya Allah tadi sudah musyawarah dan diterima sama Ustadz apa tadi? Nah, insya Allah, dan mudah-mudahan program qiraati tersebar sampai ke seluruh Indonesia. Dakwah, kalau seandainya tersebar, pahalanya sama Ustadz Erik, Bang Erik, sama semuanya kalian ini. Sama yang video-video juga. Insya Allah, untuk yang video nanti jadi ahli Quran juga insya Allah. Ya, minta maaf Ustadznya. Doakan Ustadznya besok selamat, pesawatnya enak-enak aja, goyang-goyangnya nggak ada goyangnya, nggak mungkin nggak goyang. Sampai di Medan, karena 2,5 jam, lama juga di pesawat. Nah, sampai di Medan, karena Ustadz pun datang kemari, tujuannya memang satu, untuk ngambil guru qiraati dan guru dari Sidogiri, Al-Miftah, kemudian kumpul reuni, kemudian ngambil perbandingan beberapa tempat pesantren, dan nengok pesantren Ustadz dulu yang Ustadz bangun di Bogor. Nah, jadi Ustadz bangun pesantren di Bogor 2 tahun, Darus Sofa. Ternyata pesantrennya udah pesantren modern, nggak lagi kayak begini udah. Nah, udah, mudah-mudahan kalian insya Allah menjadi anak soleh dan solehah. Kemudian juga yang bekerja untuk Quran, kata Habib Umar bin Hafidh, sudah pasti masuk ke dalam surganya Allah. Dalam rangka kita berbasamaan untuk menjadikan tanah wakaf di sini, Ustaz, mohon doanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا ووفقنا بشكرك ومحبتك ومحبة رسولك ومحبة من أحبك وأحب عبادك الصالحين يا كريم يا حنان بجاه السيد ولد عدنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفسنا وعندنا فاغفر ذنوبنا وتعلم حاجاتنا وحاجة أهل بيتنا هذا أخي أريف وأسرته يا أرحم الراحمين وتعلم حاجاتنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.